kesempatan yang sangat langka bagi saya gitu ya. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk sharing lah ya. Ini saya kalau disebut sebagai narasumber juga mungkin nanti akan lebih banyak apa ya diskusi lah gitu ya sama Bapak Ibu sekalian karena tadi juga Pak Rofik sudah sampaikan ya ini barang istilahnya gitu ya. Ini barang sudah barang yang Bapak Ibu sudah kenal sebetulnya gitu ya. Tapi mungkin nanti kita akan banyak diskusi terkait bagaimana dua dua barang ini gitu ya, Google Slide atau Google Presentation ini dengan Jamboard gitu ya untuk pemanfaatan dalam kegiatan PJJ gitu ya. Nah, untuk aktivitas pagi ini gitu ya, saya akan sampaikan dulu link di kolom chat ya, boleh diklik supaya kita bisa langsung uh, mencoba gitu ya, supaya langsung mencoba dan uh, saya pun presentasinya di sini sajalah gitu ya, supaya tidak tidak banyak layar. Baik, silakan diklik ya. Di sana sudah ada link gitu ya, link ke Jamboard gitu ya. Jadi saya juga langsung membuat presentasinya pun langsung ke Jamboard. Jadi mohon izin Bapak Ibu, nanti ada waktu mungkin sekitar 1,5 jam atau mungkin 1 jam paling tidak saya akan memaparkan Jamboard dulu begitu ya. Lalu kemudian nanti disusul dengan Google Slide-nya gitu ya. Nah, mungkin tidak tidak sampai mendetail karena memang waktunya juga terbatas, tapi mudah-mudahan karena sekali lagi ini bukan barang yang baru harusnya gitu ya untuk Bapak Ibu, nanti mungkin mudah-mudahan di sini nanti akan ketemu kliknya, oh iya ini ternyata bisa dimanfaatkan untuk A, B, C, dan seterusnya gitu ya. Baik, eee, ini ini hanya judul saja ya. Ini harapannya memang kita menggunakan berbagai tools di dalam PJJ ini tuh kan sebetulnya, apa ya, keresahan kita lah gitu ya sebagai pendidik, sebagai pengajar gitu ya, di mana ketika pembelajaran tatap muka kita bisa apa ya, meng-engage gitu ya, meng-engage para siswa kita dengan secara langsung tentunya gitu ya. Jadi siswa-siswa ada di kelas, kita pun berada di kelas gitu ya, sehingga secara psikologis, secara ini kita bisa engage si peserta didik kita menjadi lebih baik. Nah, ketika kita dalam tanda kutip dipaksa untuk melaksanakannya secara jarak jauh begitu ya, eh, masalah interaktivitas, masalah engagement ini menjadi satu isu gitu ya bagi kita semua gitu. Ini gimana ya anak-anak apa nggak hadir gitu ya, kalaupun hadir pasif gitu ya. Kalau ikutan Zoom disuruh aktifin kamera juga susah gitu ya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini harapannya memang tools-tools ini kita bisa manfaatkan gitu ya. Fokusnya bukan sekedar menyampaikan materi gitu ya, membuat modulnya. Karena kalau hanya membuat modul dan materi, mungkin dengan kita membuat dengan PowerPoint, dengan membuat Google Slide tadi itu sudah bisa lah gitu ya, sudah kita buat. Nah, makanya di sesi pagi hari ini mohon izin saya akan sharing terkait masalah bagaimana kita mengengage gitu ya. Kita membuat aktivitas-aktivitas yang bisa kita create, bisa kita buat untuk paling tidak ya membuat interaktivitas di dalam pembelajaran jarak jauh kita gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu masuk ke slide yang kedua ya. Jadi di Jamboard ini bagi Bapak Ibu yang baru kenal dengan Jamboard ya, di sini tuh jadi pindah slide-nya itu di atas ini nih, di atas ya. Nah, sekarang tolong masuk ke slide yang kedua ya. Masuk ke slide yang kedua, kita langsung coba saja ya. Ini hal-hal yang sederhana gitu ya, langsung dicoba. Silakan Bapak Ibu di sini di slide yang kedua. Saya ingin ngabsen dulu Bapak Ibu ya, karena tadi belum belum banyak kenalan gitu ya, karena saya juga baru pertama kali ini gitu ya di Tarbak. Terima kasih. Nah, caranya di sini sudah ada instruksinya ya. Jadi di sini sudah ada sticky note. Nah, gitu ya. Nah, ada sticky note, pindahkan kira-kira jangan ditumpuk ke yang orang lain ya. Asep, Ya, mangga gimana? Bisa ya? Jangan ditumpuk ya, jangan ditumpuk. Ini ada yang ditumpuk nih, ada yang ini ditumpuk, jangan banyak yang ditumpuk. nggak bisa membuka Jamboardnya. Tidak bisa membuka jamboardnya. Ada pesan error atau apa? Oke, saya stop dulu ya. Nggak bisa dibuka, mohon maaf Bu Yeni.
Ada ini nggak? Ada peringatan apa gitu ya? Ada nggak? Tidak muncul. Tidak muncul. Di sini sih sudah bergabung apa? 38 orang. Terlalu banyak orang yang sedang melihat dokumen ini sekarang. Nah, itu Oke, yang Coba lagi sekarang ya. nanti, itu tulisannya. Oke. Siap. Mungkin ini karena ini di sini peserta sebanyak berapa ini? Sekitar 70 orang ya. Mungkin memang terbatas. Nah, yang bisa masuk saja dulu ya. Yang bisa masuk saja dulu. Mungkin saya akan sharing saja. Jadi yang tidak bisa bergabung mungkin mohon maaf menyimak dulu saja gitu ya. Nah, silakan yang sudah bisa bergabung saja ya, ambil sticky note, pindahkan ke ke emoticonnya. Nggak usah diperbesar ya. Ini Bu Rina nih. Sampai muter-muter gitu ya. Nggak usah diperbesar, cukup kecil saja karena toh kita kan bisa ini ya, bisa zoom gitu ya nanti ya. Silakan. Oke. Ya. Jadi kita ngabisin dulu. Nah, ini ada yang menggunakan pensil. Nah, sementara gunakan dulu, jangan dulu menggunakan yang pensil, penghapus, dan lain sebagainya. Gunakan dulu hanya kursor ya, yang tanda panah itu saja. Oke. Bagi yang tidak bisa bergabung, mungkin menyimak dulu Yang saja, punya gitu saya ya. kenapa hilang terus ya? Oh, Rebutan, jangan-jangan. Pak, ngambil emotikonnya dari mana? Nah, emoticonnya kita nggak ngambil emoticon, Bu. Kita ngambil ininya sticky note-nya. Kalau kurang, sticky note-nya di sini ada gambar seperti gambar kertas ya. Nah, bisa juga dari sini. Misalkan saya akan nulis nama saya. Nah, gini. Save. Nah, gitu. Dari mana? Nah, bisa juga kayak gini. Oh, dari itu. Nah, kalau kurang ya. Kalau kurang, karena memang tadi saya menyediakan paling cuma berapa ya? Mungkin sekitar 20-an. Ini saya mohon izin memperkecil supaya kebaca semua. Nah, ini ada yang si kasep nih. Ini siapa nih yang si kasep? Oke. Nah, ini ada yang masih nama nih belum diedit, mangga gitu ya. Silakan. Oke. Nah, kurang lebih oke. Nah, ini sudah mahir ya karena memang Bapak Ibu mungkin sudah pernah gitu ya menggunakan Jamboard ini. Nah, ini juga sebetulnya nanti bisa digunakan ini untuk dengan para siswa juga ya. Aduh, ternyata internet saya yang malah keputus ya. Mohon maaf sempat keputus. Oke, mohon maaf tadi sempat terputus. Memang masalah internet ini jadi isu bersama ya. Mohon izin sebentar ya, saya mau ganti dulu jaringan Wi-Fi-nya dulu. Nah, di sini sebentar, ini di saya internetnya juga sedang tidak baik-baik saja. Mohon maaf. Oke. Baik. Nah, ini salah satu contoh saja ya, Bapak Ibu, aktivitas yang bisa kita buat gitu ya. Jadi kita memanfaatkan sticky note, lalu kemudian kita siapkan dulu tempatnya lah gitu ya. Siapkan dulu tempatnya ya, misalkan inilah untuk presensi dan lain sebagainya. Ini bukan mungkin kalau presensi yang utama tetap ada presensi, tetapi kadang-kadang kan kita untuk mengaktifasi gitu ya, mengaktifasi konsentrasi peserta didik gitu ya. Nah, mungkin bisa dilakukan hal-hal semacam ini. Nah, di sini ada Bapak Ibu yang mengisinya itu masih di slide yang pertama ya. Jadi sekali lagi Jamboard itu nanti kita bisa membuat slide pertama, kedua, ketiga dan seterusnya gitu ya. Dan bahkan ini ada yang mengganti background-nya ya tadi ya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini yang pertama gitu ya. Saya izin untuk melanjutkan dulu.
saya akan matikan dulu sharingnya ya, supaya Bapak Ibu tidak bisa lagi mengubah-ubah Jamboard saya gitu ya. Jadi hanya melihat. Nah, oke. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rofik, mohon izin memperkenalkan diri gitu ya. Nama saya Asep Sufyan Sauri. Aktivitas betul tadi sudah disampaikan oleh Pak Rofik. Sehari-hari di DataQuest, di mana DataQuest itu memang ada beberapa produk tadi gitu ya. Salah satunya Ingenial. Ya ini LinkedIn saya lah kurang lebih gitu ya. Memang aktivitas saya selama ini memang lebih banyak di sebagai konsultan e-learning di beberapa institusi, khususnya sih kebanyakan di corporate dan pusdikat-pusdikat pemerintahan gitu ya. Nah, oke. Terima kasih yang sudah mengisi daftar hadir gitu ya. Jadi ini penting gitu ya, daftar hadir semacam ini tuh juga bagus gitu ya untuk mengaktifasi tadi gitu ya. Kita juga ketika menyelenggarakan pembelajaran apalagi secara live seperti ini, penting adanya bahwa kita mengetahui gitu ya secara emosional peserta didik kita ketika mengikuti itu seperti apa ya. Nah, agendanya untuk yang Jamboard ini ya tadi ya kita sudah, lalu kemudian check-in itu tadi ya. Jadi yang presensi yang tadi itu kita anggap sebagai check-in. Nah, nanti kita akan bahas tentang Google Jamboard-nya, lalu kemudian nanti summary gitu ya. Jadi pastikan siapkan laptop gitu ya, siapkan laptop supaya nanti kita bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Nah, saya akan buka lagi. Bapak Ibu mohon masuk ke slide yang kelima ya. Karena saya juga ingin tahu tadi kan mungkin sudah ada yang sudah pernah, ada yang belum sama sekali gitu ya. Nah, mohon izin. Nah, ini sudah dibuka lagi. Di-refresh lagi Bapak Ibu ya. Masuk ke slide yang ke-5 ya ini ya. Masuk ke slide yang ke-5. Ya, masuk ke slide yang ke-5. Ini digeser-geser seperti ini ya Bapak Ibu ya. Masuk ke slide yang ke-5. Nah, saya ingin tahu dulu nih Bapak Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang Google Jamboard ini? Buat bebas ya. Caranya sama seperti tadi, ya pilihlah salah satu sticky note, double klik, lalu kemudian tuliskan. Saya sudah menggunakan Jamboard untuk apa? Bagi yang belum pernah, ya sampaikan saja belum pernah dan seterusnya. Oke ya. Nah, pastikan ininya di kursor yang tanda panah ya, yang select ini ya. Jangan di pensil. Kalau di pensil, ini jadi akhirnya coret-coret ya. Nah, kalau yang pensil saya izin nanti akan hapus. Halo Pak Asep. Nah, Pak Diki silakan. Ya, siap. Kalau Gimana? terlalu banyak yang ngelihat berarti kita nggak bisa lihat lagi ya? Terlalu banyak yang melihat, ini biasanya memang kalau kapasitas masih di bawah 100, di bawah, sepengalaman saya sih 100 pernah bisa masuk sih Pak. Gitu ya. Soalnya ini 100 bisa masuk. Gitu. Jamboardnya terlalu banyak orang yang terlalu banyak ya, terlalu banyak yang akses. Memang si Jamboardnya ini nanti ke depan, nanti saya akan bahas gitu ya. Ini memang untuk kelompok kecil sih Pak. Jadi misalkan nanti kalau Bapak Ibu mau mengimplementasikan Jamboard ini, bisa jadi nanti bukan untuk prakteknya itu bukan untuk satu kelas satu Jamboard ya. Jadi misalkan bisa personal per orang gitu ya, atau bisa per kelompok gitu. Ya misalkan kelompoknya di bawah 10 orang itu akan lebih nyaman. Seperti sekarang kan terlalu banyak nih, ada yang mungkin ada yang mindahin, ada yang apa gitu ya, karena memang peserta banyak gitu. Tapi nanti memang pada prakteknya si Jamboard ini lebih disarankan untuk kelompok kecil gitu ya, kelompok kecil. Jadi misalkan di bawah 10 orang itu akan lebih mudah. Ya. Oke. Siap. Jadi bagi yang belum bisa bergabung mungkin bisa lihat screen-nya dulu saja ya. Bisa lihat screen-nya dulu. Oke, kita lanjutkan. Oke. Saya ingin baca dulu di sini. Ada yang belum pernah sama sekali. Oke, ada yang baru nyoba sekarang. Oh, ada yang baru nyoba ya. Belum tahu juga. Oke. Nah, ini ada yang menarik. Hampir mirip dengan Google Slide kah? Nah, nanti kita akan lihat perbedaannya ya. Kita akan lihat perbedaannya. Ada Google Slide. Jadi Google itu memang untuk pembelajaran ada beberapa produk yang bisa kita optimasi sebetulnya. Ya, salah satunya adalah si Jamboard ini. Aduh, ini mantap. E-nya jangan terlalu besar ya. Perkecil, mohon maaf. Tolong diperkecil ya, supaya yang lain bisa diperkecil. Cara memperkecilnya sama ya, seperti memperkecil objek. Nah, seperti itu.
Oke, sip. Pengalaman baru bisa dipakai untuk presentasi tanya jawab interaktif dengan siswa, betul. Hanya memang tadi catatannya, si Jambot ini akan efektif kalau jumlah pesertanya tidak terlalu banyak memang. Tidak terlalu banyak. Jadi misalkan nanti skenarionya adalah kelompok atau bahkan personal. Nah, nanti kita bisa duplikat nih. Jadi misalkan ini mirip seperti gini, Bu, Pak. Bapak Ibu kan biasanya menyiapkan worksheet ya, atau apa sih istilahnya, LKS, kalau dulu saya sekolah itu istilahnya LKS gitu ya. Ada lembar aktivitas. Nah, jadi si Jambot ini bisa diposisikan sebagai lembar aktivitasnya nanti, gitu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah ada persoalan, sudah ada soal, sudah ada studi kasus yang harus dikerjakan, apakah itu oleh kelompok atau oleh personal gitu. Di Zoom itu kan ada fasilitas breakout room ya. Nah, bisa jadi dimanfaatkan breakout room. Jadi misalkan Bapak Ibu membuat Jamboardnya sejumlah kelompok. Misalkan di kelasnya itu ada 5 kelompok, 10 kelompok. Nah, Bapak Ibu nanti duplikat dulu itu menjadi 10. Nanti mudah kok menduplikatnya. Jadi Bapak Ibu cukup bikin satu dulu, lalu kemudian nanti diduplikat. Nah, itu juga bagus. Ya. Nah, oke. Ini memang kebanyakan kalau yang menulis di sini pengalaman baru dan belum pernah ya. Tapi saya yakin mungkin sudah ada gitu ya. Sudah ada dan bahkan mungkin sudah mahir lah gitu ya. Tapi intinya ini tuh jadi seperti whiteboard untuk kolaboratif ya. Jadi Bapak Ibu bisa kolaborasi di sini dengan para siswa gitu ya. Tidak hanya untuk menyampaikan satu arah gitu ya. Ini materinya lalu. Nah, ini pokoknya whiteboard lah gitu ya. Whiteboard yang bisa dimanfaatkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Mohon stop dulu gitu ya. Saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, jadi Jamboard ini fasilitas gratis ya, fasilitas gratis dari Google. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya akun Google, makanya tadi saya minta ke panitia mohon untuk menyiapkan peserta harus punya akun Google dulu gitu ya. Nah, selama ini kan penggunaan Google itu mohon Bapak Ibu tidak ada yang memindahkan atau menghapus ya. Jadi akun Google ini ada beberapa produk sebetulnya. Mungkin selama ini kita gunakan baru untuk Gmail-nya saja, untuk emailnya saja gitu ya. Atau Google Drive-nya saja untuk menyimpan file gitu ya. Kemarin-kemarin mungkin cukup sering pakai Google Classroom. Di Tarbak pakai Google Classroom atau pakai apa nih untuk untuk LMS-nya gitu ya. Nah, sebetulnya ada banyak produk. Nah, salah satunya si Jamboard ini gitu ya. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah punya email di Gmail, maka Bapak Ibu sudah bisa menggunakan fasilitas ini secara gratis. Gitu ya. Jadi bukan sebetulnya ada banyak padanan software atau aplikasi yang sama gitu ya. Yang lebih bagus juga, tetapi memang ya ini kita gunakan yang gratis supaya kita juga tidak ketergantungan dengan masalah lisensi dan lain sebagainya gitu ya. Memang ada keterbatasan, salah satunya tadi ya tidak bisa terlalu banyak juga masuk ke sini gitu ya. Makanya nanti skenarionya memang hanya untuk kelompok-kelompok kecil. Yang pertama ya ini tadi membantu interaksi secara visual ya. Karena kan tadi ya dengan sticky note, dengan nanti ada pensil misalkan ya. Bapak Ibu bisa menggambar di sini. Kalau Bapak Ibu science gitu ya, Pak Rofik ini dari matematika ya. Nah, matematika mungkin sering nulis rumus dan lain sebagainya gitu ya, penyelesaian gitu ya. Nah, itu bisa juga gitu ya kita manfaatkan. Tapi mungkin saran saya gunakan pen tablet nanti kalau melakukan nulis gitu ya. Karena kalau pakai mouse kan agak susah ya nulisnya ya. Nah, jadi mungkin nanti bisa dengan pen tablet atau misalkan buka dengan tablet besar, Android juga bisa kan? Install saja Jamboardnya. Nah, itu kan nulisnya bisa lebih leluasa lah gitu ya. Nah, ini ya, jadi lebih ke membantu interaksi visual. Jadi kalau untuk presentasi ya lebih powerful PowerPoint gitu ya. Jadi jangan gunakan Jamboard untuk presentasi. Ini saya sengaja tidak membuat presentasinya di file yang berbeda supaya langsung nyoba aja gitu ya. Jadi Jamboardnya juga digunakan untuk presentasi. Tapi nanti untuk next, Bapak Ibu jangan gunakan Jamboardnya untuk presentasi ya. Jadi Jamboardnya ini untuk aktivitasnya saja gitu ya, untuk aktivitasnya. Jadi misalkan Bapak Ibu siapkan worksheet-nya, siapkan LKS-nya gitu ya, yang harus diselesaikan, apakah kelompok atau personal. Lalu kemudian nanti siswa bisa mengisi langsung di sana. Lalu kemudian digital whiteboard ya, intinya whiteboard sih sebetulnya ini tuh gitu ya. Tadi ya kita bisa menulis, menggambar, bahkan di sini bisa nambahkan sticky note, menambahkan gambar dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya di sini ya, nah poinnya adalah bahwa Jamboard ini adalah untuk harapannya bisa melakukan engagement terhadap peserta didik atau para siswa gitu ya, baik secara sinkronus maupun asinkronus.
Mungkin ini sudah sering dibahas ya, sinkronus dan asinkronus ya di dalam pembelajaran PJJ ya. Jadi sinkronus itu artinya pembelajaran secara langsung gitu ya, dalam waktu yang sama. Jadi kalau kita berkumpul dengan para siswa dalam jam yang sama di dalam Zoom misalkan atau di Google Meet, nah itu adalah sinkronus. Jadi harus janjian jamnya gitu ya. Jadi kalau kita bikin jadwal jam 9, siswanya masuk jam 10 kan nggak bisa gitu ya. Nggak nyambung. Nah makanya itu disebut dengan sinkronus. Jadi harus langsung. Atau bisa juga digunakan untuk asinkronus. Asinkronus itu seperti di Google Classroom kan. Jadi misalkan Bapak Ibu buat tugas, ya, membuat tugas di Google Classroom, nanti peserta akan mengerjakan di rumahnya masing-masing. Kan tidak harus sama ya. Waktunya tidak harus sama. Jadi boleh waktunya mungkin ada yang mengerjakannya jam 9, ada yang mengerjakannya jam 7. Yang penting deadline-nya misalkan gitu ya. Kalau tugas itu kan yang penting deadline-nya jam 12 siang misalkan gitu. Nah, itu adalah asinkronus. Jadi Jamboard ini bisa digunakan keduanya. Seperti sekarang ini berarti kan sinkronus. Jadi nanti Bapak Ibu masuk ke Zoom, Bapak Ibu sudah siapkan Jamboard-nya. Oke, anak-anak ini link-nya. Kelompok 1 ini link-nya, kelompok 2 ini link-nya, kelompok 3 ini link-nya. Yuk kita kerjakan bersama. Nah, dibuat breakout room misalkan, ya, dibuat breakout room. Nanti Bapak Ibu jalan-jalan ke breakout room pertama, gitu ya, sambil mengamati peserta didik mengerjakan secara kelompok tadi, gitu ya, secara kelompok. Nanti jalan lagi ke breakout room kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, itu yang sinkronus. Jadi, misalkan di Zoom lah ya, boleh Zoom, boleh Google Meet, atau apapun lah gitu ya. Nah, atau secara asinkronus, jadi Bapak Ibu sudah menyiapkan nih Jamboard-nya gitu ya. Jamboard-nya sudah disiapkan, lalu kemudian link-nya kita sampaikan misalkan di grup WhatsApp-nya atau di grup apa nih ya, di para siswa di Tarbak mungkin ada forum tertentu gitu ya untuk komunikasi dengan para siswanya. Tidak di waktu Zoom yang bersamaan, tetapi sudah disampaikan deskripsinya misalkan. Silahkan untuk mengakses Jamboard per kelompok. Kelompok 1 ini link-nya, kelompok 2 ini link-nya, kelompok 3 ini link-nya. Lalu kemudian silahkan dikerjakan dari jam sekian sampai jam sekian misalkan. Lalu kemudian kan kita sebagai pengajar, sebagai guru bisa memantau kan tiap link-nya. Tanpa kita harus live di Zoom-nya juga gitu. Nah, jadi bisa dua-duanya sebetulnya. Skenario-nya ya. Bisa secara sinkronus, bisa juga secara asinkronus. Oke, sampai sini dulu Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan, saya cek dulu chatnya. Barangkali ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan, Pak Asep. Dari yang pertama dari Bu Vini dulu nih. Katanya ini ada template-nya nggak? Atau harus kita bikin manual semua dari awal? Oke, siap. Oke, mengenai template, nah memang si Jamboard ini secara default-nya itu memang cuma whiteboard saja. Cuma whiteboard saja. Nah, tapi nanti saya coba ulas sedikit lah ya untuk membuat template-nya gampang kok sebetulnya. Seperti tadi ya. Nah, ini kan saya sudah menyiapkan ya. Jadi semacam di sini tuh ada bubble speech, lalu kemudian apa gitu ya. Lalu kemudian tadi yang emosi tadi. Nah, yang emosi. Nah, ini nanti kita bikin dulu template. Yang penting Bapak Ibu bikin dulu gambar sebetulnya. Bikin aja gambar, dijadikan background. Gitu. Jadi untuk template-nya kita bisa bikin dulu gambar, lalu dijadikan background di Jamboard. Gitu. Itu kurang lebih Pak Rafiq. Nanti kita bahas ya untuk membuat template-nya. Oke, sip. Terima kasih. Yang kedua ini masih ada dari Pak Bonfi nih. Katanya apakah bisa menggunakan snipping tools untuk gambar? Mungkin kalau Snipping tool, biasanya saya Siap. matematika kan, biasanya kita Siap. kalau ada soal di PDF dipotong gitu langsung di copy Dipotong, paste ya. misalkan kemana. Nah kalau Oke. di sini bisa langsung dipaste atau harus di save dulu Pak gambarnya? Oke, ini kalau di browser saya belum screen sharing. Kalau di browser Chrome, setahu saya itu bisa langsung di copy paste. Jadi caranya adalah ini langsung saja ya. Di Windows itu kan ada namanya snipping tool ya. Nah, di snip dulu biasa ya. Nah, nanti ya di save tentu lebih baik ya, tapi mungkin terlalu banyak. Nanti ini tinggal di copy saja Pak. Ini copy ya. Ini copy, lalu kemudian pindahkan ke sini. Ctrl V aja, Ctrl V ya. Ctrl C, Ctrl V. Ini langsung nih, ini langsung masuk dari sini. Sip. Terima kasih. Berarti gitu ya, Pak Bonfi, berarti bisa kita menggunakan. Jadi copy paste aja Pak. Bisa langsung tinggal copy. Oke, siap. Oke. Mungkin Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Pak Asep. Oke, kita lanjut ya supaya bisa langsung efektif waktunya. Oke, nah sekarang
kita Bapak Ibu bisa langsung mencoba ya sekarang ya. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa boleh kalau di komputernya itu ada di Chrome-nya itu ada tab ya. Buka tab yang baru ya. Jadi kalau yang ini kan untuk aktivitas kita bersama ya. Nah, sekarang Bapak Ibu buka tab baru, ketikkan jamboard.google.com ya. Jadi alamatnya adalah jamboard.google.com. Ya, saya atau mohon bantuan Pak Rofik ditulis di chat. Mohon izin. Jamboard.google.com ya. Jadi Bapak Ibu buka tab baru, misalkan seperti ini ya. Nah, gitu. Tuliskan jamboard.google.com. Nah, maka Bapak Ibu akan dibukakan ke Jamboard-Jamboard yang sudah di-create. Ini Jamboard-Jamboard yang saya buat ya, yang sudah saya buat dengan akun saya gitu. Nanti kalau Bapak Ibu yang baru pertama kali, ini biasanya masih kosong gitu. Ini masih kosong karena belum pernah membuat gitu ya, belum pernah membuat. Oke, sampai sana udah bisa dibuka Bapak Ibu? Boleh pakai reaction misalkan jempol kalau sudah berhasil membuka jamboard.google.com-nya. Bisa ya? Oke. Sudah, Pak. Gampang ya. Jadi pastikan saya sarankan ketika mendesain Jamboard-nya itu pakai laptop ya Bapak Ibu. Meskipun nanti kalau sudah activity-nya Bapak Ibu mau menggunakan handphone ya bisa-bisa saja sih sebetulnya gitu ya. Tapi kalau di handphone harus install dulu aplikasinya. Aplikasi gratis sih gitu ya. Android, iOS juga ada gitu ya. Tapi disarankan ketika mendesainnya pakai laptop supaya leluasa, layarnya lebar gitu ya. Oke. Mudah ya membuka, jadi tinggal Google jamboard.com. Lalu kemudian untuk membuat Jamboard baru, Bapak Ibu tinggal klik tanda plus ini ya. Nah, New Jam, ini saya juga akan bikin Jamboard baru. New Jam. Nah, maka dia akan ngasih sebuah whiteboard kosong. Gitu ya. Sebuah whiteboard kosong. Memang tadi saya sampaikan ya, ini template-nya memang awalnya memang semangatnya itu ya whiteboard gitu ya. Namanya whiteboard ya kosong gitu ya, tidak ada template apa macam-macam. Nah, tapi memang nanti interaktivitas yang kita buat memang kita bisa create banyak hal. Oke. Sambil saya akan memperkenalkan dulu ya si Jamboard ini. Membuat Jamboard-nya gampang ya, membuat Jamboard-nya gampang. Nah, saya akan menjelaskan dulu beberapa elemen penting dalam Jamboard ini. Yang pertama, di sini ada Untitled Jam. Ini untuk judul ya. Untuk nama filenya lah gitu ya. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu kalau mau membuat misalkan aktivitas matematika kelas 10 misalkan gitu ya. Kelas 10 kelompok 1 misal gitu ya. Jadi boleh ini untuk memberikan nama gitu ya. Nama dari si filenya supaya tidak tertukar-tukar gitu ya. Ini yang pertama nama gitu ya. Lalu kemudian di sini ada angka tadi ya. Ini untuk memindah-mindahkan ke frame gitu ya. Ini istilahnya frame atau slide lah ya kalau kita biasa ini slide. Nah, ini Bapak Ibu mohon tidak mengganti nama yang di Jamboard saya ya. Nah, Bapak Ibu gantinya di Jamboard Bapak Ibu masing-masing ya. Ini ada yang mengganti jadi judulnya olahraga. Nah, jangan ya. Jadi Bapak Ibu buka Jamboard sendiri. Jadi jamboard.google.com buat jam baru gitu ya. Kondisinya seperti ini nih, masih satu slide ya, masih satu frame, gitu ya. Nah, boleh itu diganti. Nah, lalu kemudian di sini kan ada slide atau frame ya. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan frame. Kalau di sini tuh ada segitiga kecil nih. Nah, ini tuh bisa dilihat nih. Ini frame-nya baru satu. Kalau Bapak Ibu mau nambah frame yang kedua, tinggal add frame gitu. Gitu saja. Tuh, jadi 3 frame, 4 frame dan seterusnya. Ya, batasannya memang ini tidak unlimited ya. Jumlah frame-nya itu maksimal hanya 20. Ya, jadi hanya 20. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau membuat aktivitas, misalkan aktivitas kelompok tadi ya, pastikan mungkin tidak lebih dari 20 slide. Makanya tadi disarankan apakah untuk personal atau kelompok lah gitu. Jadi kelompok 1 dikasih 1 Jamboard-nya, kelompok 2 dikasih Jamboard-nya. Jadi maksimalnya hanya 20. Ya. Nah, kalau mau menghapus misalkan ini saya mau hapus dulu jam yang kedua ya tinggal delete gitu ya. Tinggal delete. Kalau mau menduplikat misalkan si jam satunya sudah ada sesuatu bisa diduplikat gitu ya. Oke. Ini untuk manajemen slide-nya atau frame-nya. Ya. Nah, ini saya akan lewat dulu ya menu yang di sini nanti terakhir. Nah, di sini ini sebetulnya standar ya. Di sini ada tanda panah ya ini untuk undo ya sama redo biasa ya. Kontrol Z, Kontrol Y gitu ya. Ini untuk misalkan saya tidak sengaja mencoret
sesuatu, aduh ini kecoret gitu ya. Nah, ini tinggal undo aja gitu. Ini redo undo ya biasalah gitu ya. Lalu kemudian nah di sini juga ada zoom gitu ya. Jadi jangan khawatir. Jadi nanti mungkin juga ke peserta didik atau ke siswa, hasil pekerjaan siswa itu juga jangan terlalu besar. Jadi misalkan ini kotaknya terlalu kecil nih. Misalkan activity-nya hanya boleh ditulis hanya di area ini misalkan ya. Nah, misalkan hanya di area ini. Nah, jangan terlalu besar buatnya. Jadi kita bisa sebetulnya zoom saja sampai 100%. Tong atau ribu atau tong 200%. ribu jadi kabur sih. Nah, maka si activity-nya bisa hanya di sebesar ini gitu. Jadi nggak usah diperbesar seperti tadi ya, sticky note-nya diperbesar banget sehingga nutup semua layar gitu. Nah, nggak usah. Jadi sticky note-nya kecil aja. Toh nanti kita untuk membacanya bisa men-zoom di sini. Gitu ya. Men-zoom di sini. Oke. Nah, disinilah background tadi. Kalau seperti contoh saya tadi saya sudah membuat beberapa template gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebetulnya bisa saja membuat sebuah template gitu ya, sebuah template background-nya di aplikasi yang lain. Mungkin Bapak Ibu pernah membuat presentasi ataupun gambar di Canva barangkali? Pernah ya, Canva ya? Nah, bisa. Jadi Bapak Ibu buat dulu template-nya itu. Seperti ini saya buat di Canva. Itu kan seperti ada bubble speed-nya, ada kotaknya, atau tadi yang absensi emosi ya. Itu saya buat dulu di Canva. Save sebagai gambar. Boleh JPEG, boleh PNG. Ya. Boleh di-save sebagai PNG atau JPEG gitu ya. Lalu kemudian nanti set background, Pak, Bu. Di sini ada set background. Nah, di sini sudah ada yang default ya, ada yang titik, ada yang garis, ada yang blue graph gitu ya, yang apa namanya ini? Matematika ya. Nah, ini gitu ya, atau yang berwarna. Nah, bisa juga di-upload gitu. Bisa juga di-upload. Jadi Bapak Ibu uploadkan saja nanti template-nya gitu ya. Template-nya. Jadi frame-nya itu template-nya ada di sana. Gitu ya. Misalkan ini saya sudah punya di Google Drive saya, jadi bisa langsung upload, atau misalkan sudah punya nih gambarnya di Google Drive, boleh. Nah, misalkan saya ini sudah punya satu folder namanya Jamboard Template. Nah, isinya itu berupa background-background. Nah, background-background tuh. Ini saya sudah ada beberapa background. Nanti background-background ini kalau perlu Bapak Ibu nanti saya share ya. Jadi Bapak Ibu tinggal nggak usah buat lagi gambarnya, nanti tinggal masukkan. Jadi misalkan saya mau buat tadi ya untuk absensi. Nah ini tinggal klik gambarnya lalu set background. Set background, sudah deh nanti dia jadi backgroundnya. Gitu. Nanti Bapak Ibu tinggal siapkan sticky note dan seterusnya. Ya, ini background. Nah, kemudian di sini ada clear frame. Clear frame ini fungsinya untuk gini. Jadi misalkan ada peserta nggak sengaja atau kita sendiri nggak sengaja kecoret gitu ya. Atau ada sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, maka kita bisa clear frame. Jadi mengosongkan lagi si whiteboard-nya. Mengosongkan kembali whiteboard. Oke ya, mudah ya. Ini untuk judulnya, ini untuk jumlah slide-nya, di sini untuk undo, zoom, background, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada tools-nya gitu ya, tools utamanya. Di sini memang nggak banyak sebetulnya tools-nya. Yang pertama ada pensil, warnanya juga tidak banyak-banyak gitu ya. Ini untuk tulis tangan. Kemudian di sini ada penghapus, ini fungsinya adalah untuk menghapus ini. Kalau dari tulis tangan nih. Nah, gitu. Ya, miriplah seperti whiteboard ya. Gitu. Oke ya. Nah, kemudian di sini ada tanda panah atau kursor atau select. Nah, ini untuk ya memindah-mindahkan objek misalkan ya. Tadi misalkan saya sudah buat lingkaran. Nah, ini bisa memindahkan objek. Oke. Di sini ini untuk sticky note ya. Sticky note ini untuk membuat sticky note. Nah, ini untuk membuat sticky note-nya. Oke ya. Gitu. Nah, kalau saya biasanya seperti tadi ya kasusnya mohon tidak mengedit yang ini ya. Nah, biasanya kalau saya biasanya adalah menyiapkan dulu sticky note kosong gitu. Supaya nanti si peserta didik itu tidak usah ngambil dari sini. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu misalkan ini ya sticky note satunya misalkan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kan bisa diperkecil misalkan supaya tidak terlalu besar. Nah, ini bisa diduplikat tuh. Duplikat
Atau bisa dengan keyboard Ctrl D ya. Tuh, jadi bisa diduplikat berapa banyak pun bisa. Ya, jadi nanti peserta didik, supaya peserta didik tidak usah ngambil dari sini, gitu kan, tidak usah ngambil dari sini, Bapak Ibu siapkan aja sticky note-nya gitu. Saya sih kebiasaannya gitu, karena kan biasanya kalau secara offline-nya gitu ya, kan biasanya ada board-nya, lalu kemudian sticky note-nya itu kan sudah ada di samping gitu ya, di meja. Nanti peserta itu tinggal ngambil, nulis di sticky note-nya, tempel gitu. Nah, ini pun sama lah, filosofisnya hampir sama kayak gitu. Jadi kita siapin dulu sticky note-nya, supaya si peserta didik tidak ngambil dari sini. Meskipun itu tidak wajib ya, itu tidak wajib Bapak Ibu. Jadi bisa saja Bapak Ibu menginstruksikan peserta didik untuk ngambil sticky note-nya dari sini, boleh saja. Gitu ya. Nah, ini sekedar tips saja, disarankan sticky note-nya sudah disiapkan. Selanjutnya di sini, kita bisa menambahkan gambar ya. Kalau tadi kan hanya untuk background ya, background itu namanya juga background ya, hanya untuk latar belakangnya saja. Nah, di sini ada namanya add image. Ya, add image. Nah, kalau add image, nah, sama, hampir mirip dengan background, gitu ya. Bisa dengan upload, bisa dengan kamera. Nah, yang menariknya di sini, ini sudah tersedia langsung Google Image Search. Jadi bisa langsung cari di sini. Ya, jadi misalkan nah, misalkan Bapak Ibu belum siap nih gambarnya, langsung saja Google Search. Nah, ini udah ada langsung tersedia di sini gitu. Jadi gampang tuh, langsung aja cari di sini, klik, insert. Nah, akan ini kosongkan dulu. Ya, nanti misalkan Bapak Ibu tinggal kasih tanda panah, nanti peserta didik diminta untuk menjelaskan ini bagian apa. Sudah jadi satu activity ya. Jadi add image-nya selain bisa kita upload mah seperti biasa ya. Kita bisa upload langsung ke sini. Tapi misalkan kita belum punya juga upload, nah bisa aja langsung search di sini, cari gambarnya di sini, gitu ya. Misalkan nanti kita mau minta peserta untuk menjelaskan suatu gambar atau mengidentifikasi tadi ya, anatomi jantung misalkan, anatomi jantung. Ini bagian apa. Ya. Jadi ini untuk image. Selanjutnya di sini ada basic shape lah ya. Jadi ada lingkaran, ada kotak gitu ya. Ini silahkan. Jadi misalkan lagi menjelaskan Bapak Ibu, kemudian nah ini bagian apa. Kemudian nanti Bapak Ibu pindahkan lagi. Ya miripnya seperti di whiteboard seperti biasa ya. Nah, ini bisa gunakan basic shape. Kemudian di sini ada text box. Kalau tadi itu kan pakai sticky note. Kalau sticky note itu seperti ada kertasnya lah gitu ya, ada warnanya. Kalau hanya tulisan bisa gunakan yang ini, text box. Jadi misalkan silakan identifikasi nah ini hanya untuk menulis instruksi atau yang lainnya gitu. Jadi ada dua pilihan untuk menulis teks, bisa dengan sticky note atau dengan tulisan yang lain. Di sini ada laser point ya, laser point untuk kalau Bapak Ibu sedang menjelaskan ya. Nah, misalkan dia akan hilang lagi. Berbeda dengan pensil ya. Kalau pensil kalau kita nulis kayak gini, kalau pensil dia nggak akan hilang ya, karena dia jadi gambar gitu. Tapi kalau ini laser point, nah itu dia langsung hilang. Jadi kalau Bapak Ibu untuk sekedar menunjuk bagian-bagian tertentu, ini perhatikan ini gitu. Perhatikan ini. Nah, maka bisa gunakan dengan laser point. Oke, sampai sini dulu Bapak Ibu. Mengenai fiturnya, silakan dicoba. Lalu kemudian kalau ada pertanyaan, enggak? Oke, Pak Asep, ini ada satu dari Bu Regina nih. Kalau image library katanya bisa langsung memasukkan gambar, Pak. Image library. Mungkin Bu Regina bisa. Boleh. Dulu. Image library yang mana ya? Mohon izin. Yang. Halo, Bu Regina. Silakan Bu Regina. Iya Pak, ini kebetulan saya kan nyoba juga di handphone, di aplikasi. Ini kebetulan ada, sama sih tadi udah dijawab. Kalau di komputer mungkin lebih ini ya, lebih add image tadi ya. Kalau di tampilan saya tadi ada image library, jadi udah sebetulnya udah dimasukkan. Oke, siap. Kan ini ada pertanyaan baru. Kalau misalnya si sticky note-nya tuh udah kita masukkan ya, terus kita tuh nggak bisa geser-geser lagi ya Pak ya, kalau ininya udah hilang ya. Si kursornya itu. Jadi sticky note-nya nih ada beberapa, saya coba masukkan beberapa gambar di handphone ininya ya, di layarnya. Terus misalnya mau digeser nih posisinya,
Tapi nggak bisa digeser lagi ya itunya, Oke, nggak posisinya. bisa digeser, harusnya bisa Bu. Kalau boleh screen sharing Bu, boleh Bu, biar saya lihat juga. Ini kebetulan saya pakai di aplikasi handphone, tadi nggak bisa masuk di Oh, di handphone ya? yang bapaknya. Bentar ya. Oke. Oke, nanti disambung aja ya, Bu Regina ya. Nanti kita sambung. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu. Nah, jadi kurang lebih fiturnya hanya segini saja segitu ya. Jadi nggak banyak gitu ya. Jadi mirip seperti ini whiteboard saja. Tetapi ya kita bisa manfaatkan dengan banyak hal tadi ya. Jadi dengan ada image ini kan kita bisa manfaatkan gitu ya untuk membuat aktivitas. Nah, tinggal skenario-nya saja nanti Bapak Ibu siapkan kira-kira ada activity apa saja. Jadi ini lembar kerja lah gitu ya. Ini worksheet yang akan dikerjakan oleh para peserta didik. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah, lalu bagaimana kita men-share supaya si peserta didik ini bisa langsung mengisi gitu ya, bisa langsung mengisi atau langsung mengerjakannya. Nah, caranya adalah di sini ada namanya, sebelum ke ya share dulu deh ya. Ada namanya share. Ya, ada namanya share. Nah, kuncinya di sini. Secara default, peserta didik itu hanya bisa melihat. Jadi filenya kalau kita kasih linknya, nih kita copy linknya, kasih ke peserta didik nggak bisa mindah-mindahin gambar dan lain-lainnya, nggak bisa mengisi dan lain sebagainya seperti tadi ya. Kalau saya sudah ganti ininya, Bapak Ibu nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, hanya bisa melihat. Nah, caranya supaya si peserta didik bisa mengotak-atik, bisa memanfaatkan fitur ini, maka Bapak Ibu perlu share, ya, share. Nah, di sininya aja ada change to anyone with the link. Nah, pilih yang jangan sebagai viewer. Kalau viewer itu artinya kan hanya melihat ya, sebagai penonton. Nah, Bapak Ibu ganti menjadi editor. Ya, jadi sebagai editor. Nah, maka ketika si linknya ini diberikan ke siswa, maka siswa bisa mengotak-atik Jamboardnya gitu. Intinya gitulah. Gitu ya. Jadi ini pastikan ini nih. Jadi jangan lupa gitu ya. Ini saya sudah bikin Jamboardnya kok. Peserta didik nggak bisa ngedit, nggak bisa nambah sticky note. Nah, kemungkinan di sininya. Ininya belum. Jadi pastikan ini share, ya. Pastikan ininya change ya. Ininya jangan sebagai viewer, tapi sebagai editor. Pak Asep, punten, memotong Pak Asep. Ya, mangga, Pak. Berarti kalau seperti itu ada kemungkinan mungkin kalau ada anak yang jahil menghapus ini apa namanya jawaban temannya gitu bisa aja Pak Asep ya? Bisa. Nah, makanya pastikan nanti untuk activity saran saya itu di kelompok kecil, Pak. Lalu kemudian linknya hanya di-share ke kelompoknya masing-masing. Jadi misalkan kelompok 1 ini linknya, kelompok 2 ini linknya, kelompok 3. Sehingga mereka akan aktivitasnya hanya di per kelompoknya. Jadi kalaupun ada yang iseng, kita bisa lokalisir, berarti yang isengnya di kelompok itu saja gitu. Gitu. Jadi kita bisa lihat, oh ini. Dan lagian kita sebagai pemilik, kita bisa undo seperti ini, Pak. Nah, jadi misalkan seperti tadi ya, ini ada yang nggak sengaja, mungkin ini ada yang ganti. Nah, ini bisa di-undo kok. Gitu ya. Jadi di-undo kalau ada yang misalkan ada yang iseng dan lain sebagainya. Pak Gitu, Asep Pak. mau nanya boleh? Mangga Pak Doni. Pak Asep, kalau untuk mengintegrasikan dengan Google Classroom itu bagaimana bisa? Oke, ini sebetulnya bahasan menarik ya. Sebetulnya memang ini karena sama-sama produknya Google gitu ya. Sebetulnya kalau di Google Classroom itu tuh bisa namanya di Google Classroom-nya itu bisa add assignment, Pak. Add assignment dengan meng-attach Google Jamboard-nya gitu ya. Tapi mungkin saat ini waktunya terbatas gitu ya. Tapi intinya nanti Bapak nanti di Google Classroom-nya buat assignment, lalu kemudian attachment-nya adalah si Jamboard. Nanti itu akan ada pilihan, bisa bahkan si Jamboard-nya itu diduplikasi sebanyak siswa. Kalau mau personal ya. Jadi Bapak Ibu buat assignment-nya itu di Google Classroom, ya, di attach, nanti itu akan ada centang, diduplikat per siswa. Jadi nanti kita bisa, per siswa itu akan punya Jamboard-nya masing-masing. Nah, kalau tanpa Google Classroom, yang manual gitu ya, yaitu tadi. Jadi kita share seperti ini, ya, ini tanpa Google Classroom ya. Kalau tanpa Google Classroom, jadi ini nanti copy link-nya, lalu kemudian dikasih link-nya. Kalau tanpa Google Classroom. Tapi kalau sudah punya Google Classroom, itu lebih mudah sebenarnya. Jadi Bapak Ibu tinggal buat assignment
di Google Classroom-nya, lalu kemudian itu bisa diduplikasi sebanyak siswa. Gitu ya. Terima kasih Pak Doni pertanyaannya. Nah, Satu lagi Pak Asep, kalau berkaitan dengan asesmennya, berkaitan dengan asesmen penilaian di Jamboard ini bagaimana Pak? oke. Sistem asesmennya. Siap. Nah, Jamboard ini memang secara secara filosofis memang ini kan whiteboard gitu. Jadi tidak ada sistem khusus untuk penilaian misalkan gitu ya. Untuk penilaian langsung otomatis nanti akan keluar nilai dan lain sebagainya, tidak gitu. Karena memang ini secara filosofis ini adalah whiteboard gitu. Whiteboard, sehingga mengenai asesmennya ya itu adalah dengan kita sebagai pengajar untuk melakukan monitoring gitu langsung ketika aktivitas itu berlangsung. Miriplah seperti kalau dulu itu kan saya waktu SMA itu kan biasanya masuk ke lab biologi gitu ya. Nah, dikasih lembar kerja, aktivitas, nah penilaiannya itu kan ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan dan lain sebagainya ya dengan observasi kita sebagai pengajar. Nah, ini pun sama gitu, Pak Doni. Jadi tidak ada yang secara khusus itu ngasih nilai gitu ya. Nah, nanti kalau diintegrasikan dengan Google Classroom, kan tadi assignment ya. Nah, nanti bisa sih hasilnya langsung nilainya itu diberikan di Google Classroom-nya bisa. Tetapi secara Jamboard-nya secara default, itu tidak ada khusus misalkan ini dikasih nilai, rumusnya nggak ada. Jadi ini memang secara filosofis hanya whiteboard saja. Mudah-mudahan menjawab Pak Doni. Oke. Terima kasih Satu Pak lagi Asep. nih Pak Asep dari Siap, Bu mangga. Yeni, katanya selain pemilik bisa Ando dan Redo ya? Berarti bisa ya kayaknya? Ya, karena sebagai editor. Oke, nah tetapi berarti intinya adalah hak apa saja yang bisa dipunyai oleh pemilik yang tidak bisa dipunyai oleh yang selain pemilik tadi. Oke. Jadi yang pembuatnya saja mungkin yang bisa gitu. Siap. Kalau yang tidak bisa dilakukan itu adalah share ini saja sebetulnya. Kalau ininya sudah jadi editor, maka dia bisa mengakses semua fitur yang ini. Gitu kan? Jadi misalkan ini si Jamboardnya seperti tadi ya, yang saya ya. Wah, ini kelihatannya sudah mulai kacau misalkan gitu ya. Ini sudah mulai kacau, ya sudah, ini share-nya saya matikan. Gitu kan, yang tadinya editor jadi viewer aja gitu. Jadi misalkan peserta udah mulai chaos nih gitu ya, udah nggak karuan gitu ya. Ya udah, ini jadi viewer dulu, kita briefing dulu, siswanya dikondisikan kembali dulu. Oke, nah udah itu baru dibuka lagi sebagai editor. Itu mungkin. Mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Pak Asep. Mungkin bisa dilanjutkan Ya. dulu. Oke, kita lanjut. Wah, ini udah jam 11 nih. Ini Google slide-nya belum kebahas, tapi mudah-mudahan ini saya percepat dulu ya. Nah, oke. Itu semua fasilitasnya sudah saya jelaskan ya. Nah, mungkin satu lagi setelah share. Nah, di sini ada titik 3 ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ini kuncinya nih. Nanti Bapak Ibu setelah selesai, Bapak Ibu bisa download si Jamboard-nya ini ke dalam PDF. Jadi misalkan kita ingin, ya kan kalau di Jamboard-nya kan harus ada link dan sebagainya. Biasanya kan kita butuh bukti. Nah, ini bisa dijadikan PDF. Nah, kemudian ini sebagai frame, sebagai image ya. Ini mungkin agak jarang. Ini remove untuk menghapus. Nah, di sini ada make a copy. Nah, ini yang saya sampaikan waktu itu, yang di awal tadi ya. Jadi misalkan kita sudah memformatkan untuk 5 kelompok. Nah, ini tinggal make a copy saja. Misalkan saya akan copy ya. Make a copy. Nah, saya akan buat untuk kelompok 2. Oke. Nah, maka dia akan mengcopy seluruh Jamboard yang sudah kita siapkan untuk ke kelompok yang kedua. Ya, ini penting nih. Ini ya, untuk make a copy ini nih. Jadi kita bisa mengcopy apa-apa yang sudah kita buat. Jadi pastikan dulu kita buat dulu yang satu yang sudah proven gitu ya. Jadi nggak ada perubahan lagi. Nah, baru kalau sudah kita desain gitu ya, lembar aktivitasnya, maka kita duplikat lah gitu ya, atau copy dan seterusnya. Ya. Nah, get help, send feedback ya ini ke Google-nya saja. Nah, di sini juga ada satu lagi see version history. Seperti tadi, kita bisa ngecek juga perubahan-perubahan. Di sini belum terlalu banyak perubahan ya. Saya akan coba misalkan di sini pasti banyak nih riwayat perubahannya, see version history. Nah, maka di sini itu ada ininya historinya. Jadi kita bisa cek, oh ini perubahan jam berapa. Nah, ini akan kelihatan di sini. Gitu ya. Jadi kalau kita mau merestore bisa dari history tadi. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Jamboard ya. Karena waktunya terbatas, inginnya sih kita simulasikan, tapi kurang lebih gini Bapak Ibu ya.
eh, mana tadi ya? Nah, ini. Tadi kan saya sampaikan saya sudah buat beberapa template ya. Nah, ini mungkin nggak banyak ya template-nya, tapi mungkin Bapak Ibu bisa berkreasi sebetulnya ya. Tapi kalau kalau apa? Kalau kepepet misalkan, nah ini di grup chat saya share ya template-nya. Itu sudah ada di Google Drive, bisa dicoba gitu ya. Coba. Jadi ada beberapa template yang tadi ya. Yang template untuk background ya. Ketika background, nah ini. Nah, boleh di-copy dari Google Drive-nya. Di Google Drive-nya. Nah, ini saya sudah ada beberapa sih tadi ya. Tapi yang umum-umum ya, karena kalau sudah masuk ke mata pelajarannya kan tentu akan sangat berbeda-beda ya, sangat berbeda-beda. Tapi kalau untuk background ya bisalah pakai yang ini. Ini pun saya buat pakai Canva, jadi kalau Bapak Ibu berkreasi pakai Canva, mangga gitu ya. Yang penting jadi JPEG atau PNG. Oke. Selanjutnya, oke, ini contoh ya. Ini misalkan ini saya juga punya contoh, misalkan ini untuk learning gallery. Ini contoh ya. Misalkan kalau kita tidak akan bagi menjadi kelompok, karena memang si pembahasannya itu tidak terlalu banyak hands-on per kelompok, jadi tetap dalam satu Jamboard. Nah, misalkan di ujung, di akhir pembelajaran kita buat learning gallery, tiap kelompok ngasih nama, misalkan tiap kelompoknya ada 4 orang, lalu kemudian nanti dia hasil pembelajarannya simpan di sini, bisa gitu ya. Ini kelompok satunya, kelompok duanya, dan seterusnya. Ini contoh saja ya, contoh aktivitas yang bisa kita lakukan. Nah, misalkan Bapak Ibu kalau mau masuk ke sini lagi ya. Nah, ini contoh ya. Sekaligus juga boleh untuk sekalian menilai saya gitu ya. Ini sudah jadi editor. Bapak Ibu mohon masuk ke slide yang ke-14. Di slide saya ya. Yang asik pisan nih ya. Ini ada yang mengganti asik pisan. Nah, boleh nih Bapak Ibu misalkan ngasih penilaian gitu ya misalkan. Kalau tadi kan check-in presensi. Nah, Bapak Ibu masuk ke slide yang ke-14. Yang punya saya ya, bukan yang punya Bapak Ibu ya. Yang judulnya sekarang diganti jadi asik pisan. Nah, pastikan ininya di kursor, jangan di pen gitu ya. Nah, silakan dimasukkan biasa saja gitu ya. Kurang bisa dipraktekkan, tapi satu ya, tiap orang satu gitu ya. Ya ini contoh saja gitu ya. Jadi supaya kan selama ini kita bikin polling itu ya garing gitu ya, cuma seperti pilihan ganda klik gitu ya. Nah, ini bisa di kayak gini kan. Misalkan Bapak Ibu sedang ada pembahasan bisa di awal, bisa di akhir kan. Misalkan di awal, kita sebelum masuk ke materi, pemahaman materi sebelumnya misalkan. Nah, supaya jangan cuma klik A, kalau setuju, B tidak setuju gitu ya, kan itu terlalu garing. Nah, misalkan ya dibuatkan kreasi semacam ini. Ini contoh saja. Ya, jadi banyak kreasi yang bisa kita buat dengan tadi ya. Kita siapkan dulu worksheet-nya, background-nya dulu, lalu kemudian kita siapkan. Nah, ini gambar basketnya, ini saya ambil dari sini. Dari add image ya, add image, saya juga nggak cari langsung aja di sini, gitu kan. Nah, ini langsung ada basketballnya, gitu ya. Lalu kemudian duplikat masih bisa masuk ke sana. Oke, itu untuk Jamboard. Ini kita lanjut, Pak, ke Google Slide-nya, ya, atau gimana? Ini ada pertanyaan dulu sedikit nih mungkin ya Pak. Mangga, siap. Yang pertama tadi ini langsung otomatis auto save di drive kan ya Pak ya? Ya, jadi di drive-nya Bapak Ibu. Di drive-nya langsung ada, tetapi mungkin harus dilihatnya di yang jamboard.google.com tadi ya? Ya, sebetulnya di drive-nya bisa juga dilihat. Oh, di drive ya, juga jadi ada. misalkan seperti ini ya. Misalkan saya buka my drive-nya saya. Nah, ini Google Drive ya, Bapak Ibu kan biasanya punya Google Drive ya. Nah, sebetulnya supaya rapi, sebetulnya Bapak Ibu bisa buat folder sih sebetulnya ya. Ini tadi saya sengaja ke jamboard.google.com itu supaya mudah saja. Sebetulnya Bapak Ibu bisa buat folder, gitu ya. Bisa buat folder di Google Slide ya. Nah, Bapak Ibu bisa new juga di sini. Jadi tidak harus lewat jamboard.google.com juga sih sebetulnya. Bisa juga melalui Google Drive ya. Nah, di Google Drive Bapak Ibu new. Nah, di sini tuh biasanya di more-nya itu akan ada Google Jamboard. Gitu. Jadi bisa lewat jamboard.google.com atau lewat Google Drive. Kalau supaya lebih rapi, bagusnya sih lewat Drive ya tentunya. Oke. Itu Pak Rofik. Terima kasih Pak Asep. Paling satu lagi nih Pak Asep, mungkin ini nyambung nih ya pertanyaannya dari ini agak kurang terlihat, Bu Mira sama Pak Bonti nih.
Jadi bisa nggak langsung dicontohkan mungkin Pak, Snipping tool ya? Ya, snipping tool sama kalau tadi Snipping. Bu Mira memindahkan dari PowerPoint atau Canva itu ke Jamboard gitu. Oke, siap. Oke. Oke. Oke, snipping tool dulu ya. Jadi misalkan mana? Nah, misalkan ini ya. Lalu kemudian misalkan saya akan men-snipping tool yang ini misalkan ya. Nah, ini misalkan ini ada gambar ataupun ada dokumen atau apapun lah ya. Nah, Bapak Ibu kan buka snipping tool ya. Ini snipping toolnya kelihatan ya? Ada Pak. Ada ya. Nah, Ada. buka snipping tool. Kalau di Windows itu ada snipping tool ya. Nah, ini tinggal new saja. Ya kan? New. Lalu kemudian, nah, snipping dulu ya, biasalah ya snipping toolnya. Copy. Nah, nanti kan dia akan pindah ke snipping toolnya ya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik kanan, copy. Oke. Klik kanan, copy. Tentu lebih bagus di save dulu ya, tapi kalau save terlalu banyak kan, nah di copy saja supaya kita nggak usah save satu-satu. Copy. Pindahkan kembali ke Jamboardnya. Ini buka lagi Jamboardnya. Ya. Sebentar, ini masih di history. Nah, buka lagi ke Jamboardnya. Ctrl V. Ya, di keyboard ya. Jadi kalau klik kanan di sini memang nggak ada. Jangan diklik kanan ya, tapi Ctrl V. Di keyboard. Ctrl V. Nah, maka dia akan langsung pindah ke sini. Oke ya. Jadi misalkan ada soal tadi ya. Nah, ini kan dia langsung pindah ke sini. Gitu. Kecuali ada satu lagi. Kecuali ini kan posisinya sebagai image ya. Seperti image dari sini ya. Kecuali misalkan Bapak Ibu maksudnya si gambar ini mau dijadikan background lewat sini nih. Nah, kalau lewat background mau tidak mau harus di-save dulu. Ya, kalau mau dijadikan background. Background itu kan nggak bisa dipindah-pindah ya. Bedanya background dengan image di sini, kalau di image di sini ini bisa dipindah-pindah. Kalau background, kalau set background itu nggak bisa dipindah-pindah seperti tadi ya. Yang mana tadi? Yang tadi kan background nih. Nah, si keranjangnya itu nggak bisa dipindah-pindah karena ini posisinya sebagai background. Tapi si bola basketnya itu bisa dipindah-pindah karena posisinya sebagai image. Oke ya? Sip. Mudah-mudahan menjawab Pak Rafiq, mangga. Kemudian yang kedua, yang tadi itu apa? Dari PowerPoint ya? Oke, yang dari PowerPoint. Oke, sebentar, saya harus cari dulu PowerPoint. Tapi intinya gini ya, kalau di Canva itu kan bisa di-save sebagai gambar ya. Pokoknya Bapak Ibu harus punya JPEG atau PNG. Gitu kan? Nah, si JPEG dan si PNG-nya, kemudian Bapak Ibu tinggal set background, pilih yang ini nih, image, lalu kemudian upload gitu. Jadi si JPEG-nya upload gitu. Jadi misalkan saya sudah membuat misalnya, ini contoh saja ya, membuat, lalu kemudian saya akan upload, saya akan cari misalkan, nah ini, misalkan, nah ini dia upload, gitu. Jadi kalau dibuatnya nah misalkan gini, maka dia langsung jadi background. Kalau di PowerPoint itu kan bisa save as sebagai gambar ya Bapak Ibu ya. Sebentar, saya harus buka dulu PowerPoint berarti ya. Kalau dari PowerPoint. Ini contoh saja. Nah, di PowerPoint misalkan kita punya sekian banyak slide ya. Sekian banyak slide misalkan, seperti itu. Nah, maka kan kita bisa save as ya, Bapak Ibu ya. Kita bisa save as. Kita bisa save as. Nah, di sini ini ada pilihan JPEG atau PNG. Nah, maka save-lah sebagai JPEG atau PNG. Itu aja sebetulnya. Maka nanti kita akan punya gambar. Jadi bukan lagi PPT ya, tapi .jpeg atau .png gitu. Nah, nanti si PNG-nya itu barulah nanti kita uploadkan ke set background ini. Begitu. Mudah-mudahan menjawab Pak Rafiq. Oke, terima kasih Pak Asep. Mudah-mudahan cukup jelas lah ya. Untuk sekarang mungkin dilanjut dulu ke Google Slide ya, Pak. Oke, baik, siap. Oke, silakan. Nah, Bapak Ibu, tadi ya kita sudah bahas Google Jamboard ini. Memang Jamboard ini
fungsinya adalah lebih ke kolaboratif gitu ya. Lebih ke kolaboratif, lebih ke sangat disarankan adalah kelompok kecil gitu ya, kelompok kecil. Jadi ada satu whiteboard bisa meskipun bisa juga itu ditugaskan hanya ke per orang personal peserta didik gitu ya. Tapi akan jadi banyak filenya gitu ya. Jadi misalkan satu kelas aja udah berapa? 30 misalkan, kita harus buat 30 file gitu ya. 30 file untuk tiap peserta. Kalau mau personal. Tapi makanya tadi saya sarankan si Jamboard ini akan lebih fleksibel untuk kelompok kecil. Jadi misalkan di bawah 10 orang gitu ya. Itu akan lebih nyaman untuk digunakan gitu ya. Nah, saya akan bahas tentang Google. Ya, mangga, Pak Doni. Punten, kalau mengenai kapasitas sendiri, Pak, kalau misalnya banyak file itu kapasitasnya gimana, Pak? Karena kan kita dapat gratis itu 15 giga dari Google. 15 giga ya. Nah, kalau misalnya kita banyak siswa mengajar itu filenya gimana kapasitasnya, Pak? Ya, tentu itu sangat bergantung pada jumlah file yang ada di sana ya, jumlah gambar dan lain-lain ya di sana ya. Ini misalkan tentu akan beragam ya besaran filenya, tapi memang tidak terlalu besar sih setahu saya ya. Ini malahan tidak ada file size-nya ya. Ini misalkan saya ada beberapa banyak ya Google Slide, itu nggak ada file size-nya atau nggak ada ya? Sebentar. Kalau file biasa kan ada. Nah, kalau file biasa kan ada ukurannya ya. Tapi kalau ini kosong. Harusnya sih Pak, memang tidak terlalu besar sih. Atau mungkin bisa jadi ini tidak dihitung ya oleh Google-nya. Karena kan sebetulnya si gambar dan lain sebagainya itu kan disimpan di Google Drive yang lain gitu. Harusnya sih tidak terlalu besar, Pak. Tidak terlalu besar. Dan ini juga tidak ada kapasitasnya ya kalau Jamboard. Tapi kalau file biasa nih misalkan Google Slide, nah ini dia ada gitu. Tidak terlalu besar sih Pak. Tapi tergantung gambar yang dimasukkan. Mungkin kalaupun dihitung, itu tergantung dari gambar yang dimasukkan tentunya. Itu mungkin Pak. Oke, siap. Siap. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Saya hapus dulu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Google Slide ya, Google Slide. Jadi ini pun sama, fasilitas dari Google. Jadi Bapak Ibu kalau buka Google Drive, gitu ya, New, itu tuh kan bisa buat Google Slide ya, Google Slide gitu ya, bisa dari template atau dari presentation. Dan bahkan untuk versi sekarang, Bapak Ibu sudah buat misalkan dari PowerPoint ya, misalkan Bapak Ibu buat dari PowerPoint, itu bisa langsung upload PowerPoint-nya ke Google Drive, lalu kemudian dibuka gitu. Dibuka di Google Slide langsung di sini muncul gitu ya. Nah, sebetulnya si Google Slide-nya sendiri itu bisa dimanfaatkan untuk activity-activity juga gitu ya. Nah, untuk sekarang, karena memang waktu terbatas, saya anggap saja bahwa Bapak Ibu sudah mengetahui tentang si Google Slide-nya ya. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah punya PowerPoint, sebetulnya Bapak Ibu bisa uploadkan saja langsung ke Google Drive, lalu kemudian nanti misalkan ya, ini saya langsung demokan saja. Nah, misalkan saya ini punya sebuah sebuah PowerPoint ya, .pptx nih. Ya, lalu kemudian saya akan uploadkan ke Google Drive saya. Nah, misalkan ini kan, dia akan mengupload. Jadi PowerPoint nih ya, kan biasanya Bapak Ibu buat dulu materi di PowerPoint dulu gitu ya. Jadi supaya kalau buatnya langsung di Google Slide kan kadang-kadang, aduh capek gitu ya. Kita harus bikin lagi gitu ya, dan harus online. Nah, sebetulnya Bapak Ibu bisa langsung dari PowerPoint, kalau sudah punya PowerPoint-nya. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya, silakan dicoba upload saja ke Google Drive-nya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung buka nih. Nah, Bapak Ibu bisa langsung buka. Nah, maka dia akan ngebuka sebagai Google Slide. Ya, dia akan membuka sebagai Google Slide. Nah, jadi hampir sama saja. Dan ini sudah online tentunya gitu ya. Sudah online, bisa di-share, bisa dipresentasikan dan sebagainya. Berbeda dengan PowerPoint, karena PowerPoint itu masih di komputer kita lah kasarnya gitu ya. Nah, ini sudah di-uploadkan misalkan gitu ya. Nah, untuk saat ini, untuk interaktivitas, saya akan membahas sebuah add-on sebetulnya ya. Jadi tidak langsung dari si Google Slide-nya. Jadi Google Slide ini punya fasilitas untuk menambahkan sebuah add-on. Jadi add-on itu fasilitas tambahan di luar dari si Google Slide-nya. Miriplah di PowerPoint pun sebetulnya juga ada add-on dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi
intinya Bapak Ibu kalau sudah punya PowerPoint bisa di-upload dan bisa langsung dibuka di PowerPoint ini. Tapi untuk mengakses add-on-nya, ini memang harus di-copy dulu sebagai format Google Slide. Ini bedanya gini ya. Ini sudah format Google Slide. Kalau sudah format Google Slide, ini akan ada fasilitas add-on. Ya, tapi kalau Bapak Ibu membukanya sebuah PowerPoint, nggak ada add-on tuh. Jadi hanya untuk fasilitas utamanya saja dan hanya untuk presentasi saja. Nah, bagaimana caranya supaya PowerPoint ini juga dianggap sebagai sebuah Google Slide? Di sini itu ada di file ya. Misalkan Bapak Ibu punya PowerPoint, sudah diuploadkan ke Google Drive, gitu ya, lalu kemudian dibuka. Nah, di sini ada namanya Save as Google Slide. Jadi PowerPoint-nya di-convert dulu jadi Google Slide, supaya kita bisa mengaktifkan add-on. Paham ya? Jadi Bapak Ibu yang sudah punya PowerPoint, buka dulu saja, lalu kemudian save as Google Slide. Maka dia akan menduplikat dan menjadi sebuah Google Slide. Nah, misalkan seperti ini, maka dia akan menjadi sebuah Google Slide. Nah, Google Slide. Perbedaannya di mana kalau sudah jadi Google Slide tadi? Maka kita bisa, nah misalkan yang ini ya. Nah, maka akan aktif ada namanya add-on. Add-on itu sebagai aplikasi tambahan yang untuk ada banyak sih aplikasi tambahan yang saat ini akan kita bahas namanya Peer Deck ya. Peer Deck. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar Peer Deck ya. Peer Deck. Nah, ini tulisannya seperti ini nih. Mana Peer Deck? Nah, Peer Deck atau di sini ada namanya Peer Deck for Google Slide. Nah, Peer Deck ini fasilitas tambahan ya. Jadi bisa kita gunakan untuk interaktivitas hampir mirip dengan Google Jamboard tadi. Gitu ya, hampir mirip dengan Jamboard tadi, tapi ini akan lebih ke personal dan Bapak Ibu tidak perlu menduplikat banyak. Gitu ya, cukup satu, gitu ya, cukup satu, nanti kita bisa bikin sesi yang banyak. Nah, caranya, oke, sampai sini dulu. Bapak Ibu sudah upload PowerPoint-nya yang saya minta di awal tadi, ya contoh PowerPoint saja lah, misalkan hanya ada 2 slide, 3 slide, nggak apa-apa. Lalu kemudian jangan lupa untuk mengcopy sebagai atau save as sebagai Google Slide ya, supaya kita bisa mengaktifkan add-on. Sudah ya? Nah, bagi Bapak Ibu yang belum menginstal, jadi add-on ini seperti aplikasi tambahan. Otomatis kita perlu menginstalnya dulu di Google Slide-nya kita. Nah, ada namanya sebuah add-on namanya Peer Deck. Nah, caranya gimana untuk sebentar, saya close dulu, kayaknya terlalu berat. Menambahkan supaya si Peer Deck ini muncul, saya pakai Google Drive yang berbeda misalkan ya. Sebentar. Ini ada Google Drive yang berbeda. Saya akan buat Google Slide baru saja. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum muncul, karena saya sudah menginstal ya, maka di add-on-nya itu sudah ada nih Peer Deck. Di Bapak Ibu mungkin belum ada ya. Nah, bagi yang belum ada, tidak usah khawatir, masuk ke add-on, lalu kemudian klik Get Add-ons. Ya, Get Add-ons. Ya, ini add-ons gratis gitu ya. Ini add-ons gratis, masih bisa kita gunakan dan tidak ada batasan untuk jumlah siswanya. Nah, misalkan ini saya gunakan Google Drive yang berbeda. Nah, Peer Deck-nya belum ada ya. Nah, maka Bapak Ibu bisa klik Get Add-on. Nah, sini ada Peer Deck ya. Atau kalau tidak muncul di sini, ketik aja Peer Deck. Nah, yang gambar buah pir gitu ya. Gambar buah pir, klik saja. Nah, lalu kemudian install. Continue seperti biasa. Oke. Ikuti saja nanti prosesnya. Mana tadi? Oke, mungkin ada. Oke. Pak Asep, saya kok jadi berbayar ya Peer Deck-nya? Nah, itu memang ada 2 versi ya. Yang berbayar pernah install, Pak? Belum pernah. Sudah? Oh, Peer Deck harusnya gratis sih Pak. Ini yang ini nih,
Peer Deck for Google. Yang Bapak sama ini Iya. judulnya? Sama Pak, cuma di sebelah tanda bintang 4.1 ada tanda kayak saya cek dulu. Bukan kayaknya. Pilihannya Memang ada versi Yang berbayarnya berbayar. memang ada versi berbayarnya, ada versi gratis. Nanti kita akan gunakan yang versi gratisnya saja sih sebetulnya. Ya, jadi seperti ini nih. Kalau saya sudah buka, Terus diinstal dulu ya Pak ya? install Oke, dulu siap, ya. terima kasih, Pak. Install dulu. Nah, diinstal dulu. Pokoknya ikuti prosesnya saja, next dan seterusnya gitu ya. Memang ini kalau baru install juga ada yang premiumnya kita bisa icip dulu gitu ya selama 30 hari. Tapi kalaupun nanti setelah 30 hari, ya ini tetap bisa digunakan. Hanya beberapa fasilitas memang tidak bisa digunakan nantinya. Ya. Nah, Peer Deck ini buat apa? Mohon maaf sebentar. Mangga. Mohon izin, ini untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi harusnya memang nanti ada sesi khusus untuk Bapak Ibu mencoba ya. Tetapi mungkin Mencobanya ya, oke. ya, karena waktunya agak mepet nih. Jadi mungkin bisa sekalian aja sekarang bareng ya, Bapak Ibu semuanya mencoba. Jadi seperti tadi betul Pak Valen atau Bu Sri tadi, ketika memang ada kendala boleh langsung ditanyakan ya. Jadi nanti mungkin hingga pukul 11.45 kita akan coba langsung menggunakan Google Slide ini ya, terutama karena mungkin ini lebih dalam tanda petik mungkin lebih mudah ya, karena memang sudah ada template-nya, kita PowerPoint-nya sudah punya. Kalaupun tadi Bapak Ibu sudah membuat Jamboard-nya, itu lebih bagus lagi, karena nanti kemungkinan besar itu akan kita kumpulkan sebagai hasil dari IHT hari ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan dilanjutkan Pak Asep. Siap. Nah, oke, kita langsung. Jadi ini asumsinya Bapak Ibu sudah berhasil menginstal dulu Peer Deck-nya ya. Nanti kalau ada kendala, nanti mungkin setelah ini mangga nanti dikomunikasikan. Nah, caranya adalah kita tinggal add-on ya, Peer Deck. Nah, di sini ada Open Peer Deck. Open Peer Deck. Nah, maka di sini dia sudah menyediakan bahkan template-templatenya pun sudah ada gitu ya. Jadi kita bisa membuat interaktivitas, kan slide itu biasanya kan hanya satu arah ya. Hanya ada slide, ada gambar, ada teks, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa menyisipkan di tengah-tengah slide kita itu dengan berupa pertanyaan yang nanti pesertanya menjawab dengan teks, atau berupa pilihan ganda gitu ya. Tapi ingat, ini bukan untuk assessment ya. Kalau assessment saya tidak menyarankan lewat ini. Kalau assessment ya silahkan gunakan di LMS-nya misalkan gitu ya. Di LMS kan ada gitu ya. Atau menggunakan Kahoot dan lain-lain ya. Ini lebih ke untuk interaktivitas saja. Jadi ketika Bapak Ibu presentasi misalkan, supaya tidak satu arah, kita tanya dulu pesertanya, kemudian aktivitas dulu dan sebagainya. Sini juga ada jawaban berupa angka, berupa website, bisa juga menggambar dan drag and drop. Nah, ini menarik ya. Ini ada beberapa aktivitas yang di slide kita, peserta bisa coret-coret di slide-nya punya kita gitu ya. Atau bisa juga menggunakan template nih, bahkan template-nya sudah tersedia. Ini bahkan nih ada beberapa template yang sudah saya gunakan gitu ya, itu dari sini nih, our template library. Nah, di sini bahkan sudah dikategorisasikan beginning of lesson. Nah, ini sudah ada beberapa ini template-nya ya. Ini nanti tinggal diganti tulisannya seperti ini nih. Ini kan ada tulisannya. Sehingga nanti peserta itu bisa menjawab nanti ya, menjawab secara interaktif. Awalnya bahasa Inggris nih, pertanyaannya mungkin berbeda. Nah, Bapak Ibu bisa pilih di sini. Ini template-templatenya sudah banyak, sebetulnya ini juga lebih dari cukup. Bahkan sampai ke subjek materinya nih. Tuh, misalkan Parofik mata pelajaran matematika, nah ini udah ada banyak juga. Ini ya, template-template untuk matematika gitu ya. Ini sudah tersedia juga. Selain dari kita bisa buat juga ya, dari yang slide yang kita buat. Gitu ya. Nah, ini contoh. Contoh saya menambahkan sebuah template yang ini ya, saya ganti slide-nya. Lalu kemudian nanti peserta akan mengaksesnya bagaimana? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Nah, caranya memang karena kita menggunakan add-on-nya Peer Deck, maka ketika mempresentasikan jangan present yang ini ya. Kan biasanya kita kalau di Google Slide-nya presentasinya di sini ya, men-slide show-kannya gitu ya. Kan biasanya yang ini ya. Nah, kalau yang Peer Deck, Bapak Ibu men-startnya itu dari start lesson sini. Start lesson ini. Nah, maka dia akan membuka semacam ini. Bapak Ibu mungkin pernah buat kuis di Kahoot ya? Kahoot pernah kan? Atau Quizizz? Pernah ya?
di quizzes itu kan biasanya dikasih kode ya, dikasih kode atau kasih link. Nah, ini pun sama. Jadi Bapak Ibu ketika presentasi itu akan dikasih kode seperti ini. Jadi nanti peserta didik atau siswa harus mengakses ke link ini nih, joinpd.com, kemudian masukkan kode ini. Atau bisa lebih gampang lagi, give student a link, jadi langsung kasih linknya aja. Ini di copy, misalkan Bapak Ibu boleh ya uji coba sekarang ke slide-nya saya. Sebentar, saya akan copy paste. Nah, silakan Bapak Ibu masuk ke slide-nya saya ya sekarang ya. Jadi Bapak Ibu sebagai siswanya dulu, linknya sudah saya copy ke chat, ke Zoom chat-nya ya. Nah, jadi Bapak Ibu tadi kan menambahkan aktivitasnya dulu di peer deck-nya, lalu kemudian start lesson. Nah, kemudian saya misalkan ini sudah ada 9 orang, 10 orang, start class. Nah, misalkan kalau di, maaf, ini saya belum screen sharing ya. maaf. Nah, ini ya. Nah ini juga keunggulan dibandingkan dengan Google Slide tadi. Kalau Google Jamboard tadi. Kalau Google Jamboard tadi kan saya harus perintah Bapak Ibu pindahkan ke slide yang kedua, slide yang ketiga. Kalau ini bisa, kalau saya pindahkan slide 2, maka Bapak Ibu akan, di layar Bapak Ibu akan pindah juga ke slide yang kedua gitu. Akan dipaksa siswa itu akan ke slide yang kedua gitu. Saya pindahkan ke slide yang ketiga, dia akan pindah ke yang ketiga. Oke. Nah, di slide yang ketiga ini contoh nih. Nah, di contoh yang ketiga, ini Bapak Ibu saya sudah menambahkan sebuah activity di peer deck ya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa melihat responnya itu ada di show respond. Di sini nih. Mungkin ini perlu dilihat di zoom-nya ya. Harus bolak-balik nih antara zoom sama peer deck-nya ya. Nah, kalau kita sebagai pengajar, Bapak Ibu bisa klik show respond. Nah, di sini. Oh, ini jawaban siswa nih, ada yang setuju 4 orang, 5 orang, ada yang tidak setuju atau no comment dan seterusnya. Gitu ya. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi bisa langsung live, mirip seperti di quizzes, seperti di Seperti di mana? Kahoot gitu ya. Tapi ini bisa diintegrasikan dengan slide kita. Jadi ada materinya, ada aktivitasnya, ada materinya, ada aktivitasnya. Kalau quizzes, meskipun sekarang sudah ada juga ya quizzes presentasi, tapi ini secara defaultnya adalah presentasi, gitu ya. Misalkan di sini ada lock screen ya. Kalau kita sebagai pengajar, saya bisa melock screen. Di Bapak Ibu akan blank. Ya, tidak bisa ada aktivitas. Jadi misalkan break dulu atau apa dulu gitu ya, ini bisa di lock. Kalau saya unlock lagi, di Bapak Ibu akan muncul lagi. Gitu ya. Oke, ini hasilnya ya, yang setuju 10 orang, yang tidak setuju 1 orang, no comment gitu. Nah, itu sebagai bahan pembicaraan kita. Oke, saya akan pindahkan lagi ke activity yang lain ya. Nah, yang ini. Silakan direspon juga. Nah, kalau ingin melihat hasilnya sama, show respon. Nah, maka nanti akan kelihatan jawaban-jawaban dari para siswa secara live. Kalau mau melihat slide-nya, balikan lagi ke sini. Kalau mau melihat respon dari siswanya, show respon. Nah, dan ini tidak akan tabrakan seperti Google Jamboard tadi ya. Kalau Jamboard kan tadi ada tabrakan gitu ya. Ininya sudah dipakai sama siswa lain, kepakai lagi sama siswa lain gitu ya. Nah, kalau ini jumlah pesertanya banyak pun tidak akan tabrakan karena memang secara individu sebenarnya ini tuh. Gitu ya. Masing-masing akan punya tampilan masing-masing. Gitu ya. Misalkan saya akan mohon masuk. Maaf, izin bertanya. Ya, mangga. Bu Adela, iya, Pak. Jadi kalau misalnya nanti di-sharekan link ke anak, kan nanti tinggal join aja ya, kayak semacam quizzes kan, jadi seperti join betul. gitu. Nah, nanti apakah semua slide-nya itu jadi ke setting ada peer deck-nya atau hanya satu slide gitu, Pak? Jadi misalnya dari 8 slide ini sebenarnya yang butuh respon anak-anak itu hanya slide kedua. Nah, ya. Nah, apakah slide kedua aja atau nanti tiba-tiba ke set semuanya gitu, Pak? Hanya 2 aja. Jadi nanti hanya slide yang kita tentukan mana yang disetting yang akan butuh interaktif gitu. Kalau hanya materi saja ya materi. Seperti tadi ya. Ini kan aktivitas ya. Nah, misalkan saya akan balik lagi ke sini. Ini kan slide biasa. Bapak Ibu nggak bisa ngasih respon ya. Karena ini slide biasa. Tapi kalau saya sudah pindahkan ke sini, itu beda ya tampilannya ya. Bapak Ibu bisa coret-coret di sini.
Coba Bapak Ibu contohkan di sini. Ya, ini misalkan mind map milik, ini isi dengan teks, kan ada teks ya. Nah, tulis namanya misalkan. Kemudian di sini boleh coret-coret lah apa gitu ya, boleh dengan teks dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai pengajar bisa lihat dari show respon lagi. Show respon lagi. Nah, saya akan lihat. Nah, di sini respon itu juga bisa ada grid layout. Jadi kita bisa lihat nih pekerjaan masing-masing peserta. Ini pekerjaan masing-masing peserta nih, beda-beda nih. Ada yang menjawabnya ini, ada yang menjawabnya ini. Makanya nanti saran saya di slide-nya itu ditambahkan ini, mind map milik siapa. Jadi suruh nulis dulu namanya gitu, supaya kita bisa kontrol juga ini punya siapa, ini punya siapa, ini punya siapa. Gitu. Gitu ya. Jadi masing-masing ini akan otomatis, yang awalnya satu slide itu akan dibagi sebanyak peserta. Sebanyak peserta. Ini kalau yang coret-coret ya. Tuh. Nah, nanti balik lagi akan ininya ke instruksi ya. Jadi misalkan instruksikan dulu ini mind map milik, supaya diisi dulu namanya gitu. Isi dulu namanya, lalu kemudian mereka beraktivitas untuk masing-masing peserta. Tuh. Ya, kalau saya hide lagi responnya, dia akan balik lagi ke sini, yang kosongnya. Ya, jadi ada beberapa tadi ya, ada pilihan ganda, ada angka, ada teks saja, ada yang dan seterusnya. Ini misalkan yang drawing ya. Kemudian ini ada contoh yang drag and drop ya kalau tidak salah ya. Nah, sekarang coba di slide yang ke-6. Nah, nanti kan kita bisa lihat nih yang setuju berapa banyak, yang tidak setuju berapa banyak. Tanpa tabrakan dengan seperti Jamboard tadi ya. Karena ini masing-masing. Karena di Bapak Ibu tampilannya kan hanya satu lingkaran saja. Ya. Nah, ini bisa lihat tuh. Ya, ada yang jawab setuju, ada yang tidak setuju. Kalau di overlay, dia maka akan kekumpul semuanya di sini. Ya, mudah. Harusnya ya. Ini sederhana sebetulnya. Jadi sama dengan tadi Google Jamboard, sebisa mungkin di PowerPoint kitanya itu sudah dirancang interaktivitas. Jadi bukan materi. Seperti ini kan interaktivitas dari awal sudah kita set berupa pertanyaan yang harus direspon oleh peserta. Oke, saya hidden lagi gitu ya. Dan seterusnya. Nah, misalkan ini ke slide yang ke-7. Misalkan kita akan minta tiap orang untuk merefleksi dari hasil pertemuan kali ini, apa yang kamu suka, apa yang tidak disuka, apa yang mudah, apa yang sulit gitu. Nanti peserta akan bisa menulis di sini. Samalah gitu ya. Nah, kita bisa lihat. Oke. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin sip. Karena waktu nih ya, jadi waktu ya, mungkin ini betul. ada beberapa Siap. pertanyaan dulu ya, Pak Asep. Sip, boleh. Tadi yang pertama dari, saya lihat, Bu Mira tadi katanya tadi ada gangguan, jadi cara upload PPT ke drive-nya. Tadi mungkin di drive-nya ada yang upload ya, yang tanda plus di atas ya Pak ya, yang new itu kan? Betul. Bisa new, di sini kan ada upload ya, Bu ya. Dicoba. File upload. Ya, file upload, PowerPoint-nya uploadkan dulu ke Google Drive. Tahu kan Ibu, Bapak, drive.google.com gitu. Itu aja. Terus upload, nah maka nanti PowerPoint-nya bisa dibuka jadi berupa Google Slide seperti ini. Tapi kalau masih berupa PPTX, peer deck-nya belum bisa diaktifkan, maka ini harus nih, Pak Asep. Nah, betul. Maka Punten, kalau masih dalam format PPT, mangga. Pak Asep, punten, Bu Siti katanya tidak muncul nih di toolbar Save as Google Slide-nya. Mungkin bisa ditunjukkan. Nah, yang ini ya. Nah, ya, di file, Save as Google Slide. Harusnya ada, Bu. Nah, seperti itu, Bu Siti, mungkin bisa menanggapi. Sudah ada atau gimana? Lagi dicoba, lagi dicari. Tapi mungkin yang Bu Siti gini, bisa jadi yang Bu Siti ini sudah format Google Slide. Kalau sudah format Google seperti ini nih, ini kan sudah format Google Slide ya, maka dia tidak akan ada. Oh, iya, sepertinya ya, sudah. Tapi kalau, nah di sini akan ada tanda nih, PPTX. Nih ada tulisan PPTX, berarti ini masih format PowerPoint.
Nah, Oh, kalau iya. masih ada PPTX, maka kita perlu meng-copy atau save as menjadi Google Slide. Oh, Itu, Bu. di saya tidak ada, berarti sudah Google Slide ya, Pak ya? Sudah. Berarti Ya, sudah. baik. Tandanya kalau sudah Google Slide, di sana akan ada add-on nih. Oh, nah ini saya tinggal add-on-nya like tadi. Tinggal get add-on. Tambahkan Get. Peer Deck. Oke, baik Pak. Siap. Terima kasih Pak Asep. Sama. Oke, dicoba dulu ya Bu Siti. Selanjutnya dari Bu Vini, ini katanya keunggulan apa nih dibanding PowerPoint biasa? Apakah saat presentasi bisa offline? Katanya gitu Pak. Oke, siap. Oke, yang pertama keunggulannya tentu yang tadi ya, interaktivitas ya. Jadi kita bisa buat interaktivitasnya langsung di sini. Jadi bukan hanya kan kalau PowerPoint hanya untuk kita slideshow saja kan. Kita slideshow saja, kita menjelaskan. Lalu kemudian kalaupun ada interaktivitas, ya kita ngobrol langsung dengan pesertanya gitu ya. Tidak di slide-nya, kalau PowerPoint saja. Nah kalau ini, peserta itu bisa langsung nimbrung nih di slide-nya gitu. Makanya nanti slide-nya perlu kita desain, selain dari menyampaikan materi, juga ada aktivitas yang harus dikerjakan oleh peserta didiknya. Gitu ya. Kalau masih cari-cari ide kira-kira aktivitas apa aja ya. Ini contoh yang bagus nih. Di sini itu di peer deck-nya itu sudah dikasih contoh-contoh bagus. Mungkin kita lagi nyari ide apa ya, aktivitas apa ya untuk materi ini. Ini kalau lagi nyari ide, saya biasanya cari di sini aja, ini juga udah bagus-bagus nih. Matematika nih misalkan, ini misalkan apa ini? Material question could be asked, replace this example with own image misalkan ini misalkan ini untuk ngukur sesuatu misalkan gitu ya. Ngukur volume misal. Nah, ini bukan pelajaran SMA ya. Kalau SMA apa nih Pak? Ya ini yang sederhana lah gitu ya, ngukur volume gitu ya. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kan contoh-contohnya sudah ada tuh. Meskipun kita bisa buat sendiri dari si PowerPoint-nya sebetulnya. Tapi kalau masih contoh, kita gunakan yang dari sini pun juga ini udah bagus-bagus nih untuk aktivitasnya. Dan kita bisa gunakan secara gratis. Oke. Jadi kalau kita klik, itu dia langsung bisa digunakan. Silakan Pak Rafiq, mangga. Oke. Terima kasih Pak Asep. Mungkin ini ada waktu Pak Asep sekitar 5 menit lagi, tapi untuk pertanyaan nampaknya nanti kita lanjutkan di luar saja mungkin ya. Mungkin untuk 5 menit ini terakhir dari Pak Asep, siapa tahu ada hal-hal lain dari Google Slide ini atau Peer Deck tadi yang mungkin belum tersampaikan, boleh dilanjutkan lebih dulu. Baik. Bapak Ibu, jadi mungkin tadi saya sudah sampaikan dua aplikasi yang mudah-mudahan itu bisa memperkaya lah gitu ya pembelajaran Bapak Ibu baik secara sinkronus maupun asinkronus. Ini pun bisa dilakukan secara asinkronus sebetulnya yang Google Slide itu. Gitu ya, bisa asinkronus. Jadi ketika start lesson, ini misalkan saya end dulu ya. Nah, sebetulnya bisa juga ini sebagai ketika start lesson itu akan ada pilihan sinkronus atau self-paced gitu ya. Nah, ini student paced activity, ada instructor paced activity. Kalau instructor paced activity tadi, kalau saya pindahkan slide-nya, maka yang siswa pun dia akan pindah sendiri gitu. Gitu ya. Tapi kalau kita pilihnya yang student paced activity, maka si siswa akan bisa pindah-pindah tergantung dari kecepatan mereka gitu. Jadi kayak kita ngasih LKS-nya, silakan dikerjakan ya, masing-masing dia bisa kerjakan, lalu kemudian kita bisa pantau. Nah, kalau yang instructor paced, dia harus bertahap. Kalau kita sebagai guru memindahkan ke slide kelima, maka di siswa pun akan muncul slide yang kelima gitu ya. Jadi sekali lagi, Peer Deck atau Google Slide ini maupun tadi Google Jamboard itu tujuannya adalah untuk activity ketika proses pembelajarannya gitu ya. Jadi kemudian bukan untuk proses asesmennya ya, karena untuk asesmennya ini bukan dirancang untuk skornya berapa dan lain sebagainya, tidak gitu ya, karena ini lebih ke supaya kita mengengage si peserta didik hadir di kelas yang kita selenggarakan gitu ya, dengan mempersilahkan peserta didik untuk ikut serta di dalam materinya kita gitu ya. Nah, plus minus tadi ya, kalau Bapak Ibu perhatikan antara Jamboard dengan Google atau Peer Deck ini, itu tentu ada plus minusnya gitu ya. Yang pertama, misalkan kalau di Jamboard gitu ya, itu peruntukannya memang lebih ke yang namanya juga whiteboard gitu ya. Whiteboard itu lebih ke untuk kolaborasi tapi di kelompok kecil gitu. Jadi misalkan 5 orang
3 orang, 7 orang lah mungkin udah cukup banyak gitu ya. Nah, itu biasanya untuk aktivitas kelompok. Karena dengan Jamboard tadi, itu kan akan kelihatan si A ngerjain bagian mananya, si B ngerjain bagian mananya, si C ngerjain bagian mananya, menjadi satu hasil yang bersama gitu. Jadi satu hasil bersama. Kekurangannya dari si Jamboard tadi, yang pertama tentu untuk kapasitas banyak tidak memungkinkan, dan yang kedua memang tidak akan efektif kalau dikeroyok satu kelas misalkan satu Jamboard gitu. Itu tidak akan efektif gitu ya. Jadi sangat disarankan untuk aktivitas kelompok. Gitu ya. Fleksibilitasnya menarik gitu ya. Itu kita bisa buat background sedemikian rupa, sudah disediakan sticky note dan sebagainya. Miriplah seperti whiteboard gitu ya, seperti whiteboard. Gitu ya. Nah, itu positif dan negatifnya ataupun keunggulan dan kekurangan dari Google Jamboard. Lalu kemudian untuk Peer Deck atau Google Slide dengan add-on Peer Deck, ini peruntukannya adalah untuk presentasi tentunya gitu ya. Ini untuk presentasi. Jadi Bapak Ibu misalkan mau menyampaikan sebuah materi presentasi dengan tadi ya tips sederhananya, misalkan Bapak Ibu sudah buat di PowerPoint, ya uploadkan saja ke Google Drive, lalu kemudian convert jadi Google Slide, tambahkan Peer Deck gitu ya. Tambahkan Peer Deck. Jadi slide baru untuk aktivitas gitu. Untuk aktivitas. Jadi supaya slide kita itu tidak hanya materi saja, tetapi di tengah-tengah atau di slide keberapa itu ada aktivitas yang dibuatkan ya. Keunggulannya tentu tadi ya, ini sederhana, mudah gitu ya, dan sudah disediakan juga template-template. Kita bisa ubah-ubah teksnya, gambarnya dan lain sebagainya gitu ya. Hanya mungkin kekurangannya ini tidak bisa untuk kelompok. Ini tidak bisa untuk kelompok gitu ya. Jadi ini masih individu peserta, tiap orang peserta. Jadi tiap peserta akan punya respon masing-masing gitu ya. Lalu kemudian nanti kita bisa lihat tiap peserta itu hasilnya gitu. Jadi tidak bisa untuk kelompok. Tetapi keunggulannya tadi ya, ini kita tidak perlu menduplikat. Kalau yang tadi Jamboard itu kan kita misalkan ada 5 kelompok, kita paling tidak harus menduplikat menjadi 5 kelompok. Meskipun ada cara mudahnya adalah di Google Classroom. Kalau di Google Classroom itu buat assignment itu bisa langsung otomatis membagi sejumlah peserta yang ada di Google Classroom-nya gitu. Nah, kalau yang ini tidak perlu menduplikat. Jadi filenya satu, atau misalkan Bapak Ibu mengajar misalkan di 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, kan materinya sama ya. Nah, itu tidak perlu diduplikat. Jadi slide-nya satu, presentasinya satu, peer deck-nya satu, tapi nanti di peer deck itu kalau Bapak Ibu perhatikan, nanti silakan dicoba ya, karena ini waktunya terbatas. Nanti setelah selesai sesi, itu end session, itu Bapak Ibu bisa menyimpan sesinya. Jadi record dari hasil aktivitas di 10.1 misalkan. Di 10.1, maka hasil aktivitas 10.1 akan kesimpan. Nanti dipresentasikan lagi, start lesson lagi, kan kodenya akan beda. Kode untuk 10.1, 10.2 itu kodenya akan beda kan? Nah, maka nanti akan ada tuh aktivitasnya itu perbedaan antara 10.1, 10.2, dan itu akan disimpan di database peer deck-nya. Itu. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu ya, bisa saling menutupi antara Jamboard dengan peer deck ini. Peer deck lebih banyak untuk individu gitu ya, respon individu, kalau Jamboard untuk kelompok. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, tadi banyak yang mengeluh mungkin masa terlalu cepat atau apa karena memang keterbatasan waktu. Tapi mudah-mudahan ini bisa membuka gitu ya. Meskipun saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mencoba gitu ya. Tapi paling tidak mudah-mudahan ada gambaran gitu ya untuk memperkaya pembelajaran kita menjadi lebih interaktif, dan ya harapannya peserta didik tidak hanya menonton lah begitu ya, tetapi melakukan aktivitas di dalam pembelajaran yang kita selenggarakan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Rofik. Mangga Pak Rofik. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep atas pemaparan materinya. Mungkin tadi ada pertanyaan sebenarnya, tapi mudah-mudahan sudah terjawab dengan statement yang terakhir tadi ya, dari Bu Rina sama Bu Ada. Mungkin yang lain juga kalau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh diketik saja di kolom chat. Nanti akan kita sampaikan langsung ke Pak Asep ya, Pak Asep, untuk mungkin silakan, bisa boleh dijawab via chat. Gitu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Asep Sufyan Sauri. Tapi sebelum ditutup, mungkin kita akan sesi foto bareng dulu ya, Pak Asep. Mungkin minta waktunya sebentar. Oke, silakan untuk sesi dokumentasi. Oke, buat sesi dokumentasi, mohon maaf untuk tidak mengechat dulu ya di kolom chat, nanti muncul ke tengah gambar gitu. Jadi diharapkan menyalakan dulu kameranya ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini
2-3 kali ya. Jadi entah Bapak Ibu di slide yang mana. Pokoknya bergaya saja dulu. 1, 2, 3. Oke, next. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih.